terkait Jampitsus sendiri kan akhirnya Hotman ditunjuk sebagai kuasa hukum dari Febri Ardiansyah. Gimana nih Bun menanggapinya? Ya kemarin kan ada beberapa dengar ya isu-isu siapa pengacaranya. Sebenarnya untuk perkara seperti ini Hotman Paris sudah tepat sebagai pengacaranya karena dia kan senior dan megang perkara seperti ini udah mainan dia lah, udah biasa gitu. Sangat tepat sekali. Dan melihat Hotman Paris. Oke, melihat berarti memang ya artinya untuk Hotman sendiri apa sih Bun yang membuat Bunda menilai bahwa Bang Hotman ini tepat? Apakah memang kedekatan Bang Hotman dengan dari Pak Prabowo segala macam dan lain-lainnya, apakah itu pengaruh besar juga? Kalau saya rasa dalam penegakan hukum ini tidak bisa menyatakan sebuah kedekatan, karena itu sekali lagi hukum itu siapa berbuat apa melekat pada diri siapa yang melakukan, dia yang bertanggung jawab. Nah sekalipun itu anak kandung kita sendiri, jadi kita tidak bisa menganggap Pak Prabowo memberikan ruang dalam persoalan ini sehingga merendahkan atau melemahkan hukum gitu. Namun sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Hotman Paris bahwa bisa nggak ini menjadi berbeda dari penerapan awal. Kita kan jadinya ada pendapat menyatakan bahwa tersangkanya FA ini bisa dikatakan tidak sah, bisa. Dengan apa? Dengan proses yang tentang penetapan tersangka ya. Kalau diberikan dengan alasannya belum diproses secara penetapan itu, ada prosesnya untuk menjadikan orang tersangka. Namun bisa juga dia tetap menjadi tersangka, bahkan harus diproses secara hukum yang berlaku. Kita lihat dua sisi. Dia bisa diproses di Prapit atas penetapan tersangkanya, dan dengan celah-celah yang diberikan oleh pihak kepolisian bahwa menyerahkan, bukan tahap 2 ya, bukan memberikan ini menyerahkan, pengalihan, bukan penyerahan proses ya, pengalihan kepada pihak kejaksaan, di mana oknum seorang kejaksaan itu yang bertindak, yang melakukan kesalahan ini oknum yang telah mencoreng nama baik kejaksaan. Nah, apakah perlu diproses? Perlu sekali diproses. Kalau mereka merasa ingin perkara ini dihiponering, bisa dihilangkan bahwa ini tidak ada masalah, ini kesalahpahaman, bisa. Tapi karena ini sudah menjadi atensi publik ini nggak bodoh-bodoh banget gitu. Dampaknya nanti gitu akan berdampak lebih dahsyat, dan carut marut penegakan hukum juga akan tercoreng. Melihat adanya intervensi, karena apa? Karena saya dari awal menyatakan ini oknum melakukan sebuah kesalahan, oknumnya tetap diproses, walaupun nanti apa yang menjadi persoalannya itu seperti apa gitu, celahnya seperti apa, itu sah saja. Ibarat kata ini rumah tangga kita ya, Jaksa Agung dan Jampitsus FA adalah anaknya. Dia marahin, kau sudah melanggar, apakah kau
narkoba atau seperti apa, sudah melanggar hukum, kita hajar dong, kita didik dong. Nggak mungkin kita biarkan. Emang kita kebal hukum? Kan enggak. Makanya ditanamkan oleh bangsa Indonesia, panglima tertinggi adalah hukum, maka equality before the law itu sangat melekat. Persamaan hak di mata hukum dan tidak ada yang kebal hukum. Presumption of innocence. Di sini apakah yang dilakukan oleh FA itu ada sebuah kesilapan? Enggak. Kita boleh melihat mensrianya ada, niat jahatnya sudah ada, sudah terpenuhi. Apa niat jahatnya? Dia menyimpan, ya, dia menyimpan seperti simpannya itu benar-benar di dalam sebuah bunker atau apa namanya tuh, apa, berangkas itu ditutup seolah-olah menjadi sebuah pintu almari atau apa gitu. Ini seperti akan dijadikan harta karun gitu. Jadi kalau memang itu ada pemiliknya, nggak boleh juga seorang pemimpin dalam penegakan hukum untuk memberantas TPPU ini, dia juga TPPU terindikasi. Nggak boleh kalau ada yang nitip, jangan ke dia dong, ke saya lah. Saya tidak ada hubungan kerja di situ, boleh dong ke orang lain gitu. Jadi masa ada orang memiliki, makanya itu dititip gitu. Masa dititip ke Jampisus? Itu yang menjadi perkara ini menjadi rancu. Kadang-kadang kita pura-pura bodoh aja, tersenyum karena kita dibodoh-bodohin gitu. Padahal ini peristiwanya jelas kronologinya. Ada temuan. Temuan ini ditangkap, diamankan, tentu akan diproses. Jika diproses oleh kepolisian, karena dia yang menemukan. Kalau kejaksaan yang menemukan, dan kejaksaan yang proses. Kalau KPK yang menemukan, KPK yang proses. Ini yang menemukan kan kepolisian. Oke, itu harta saya, anak saya, keluarga saya, kata jaksa. Ya serahkan. Tapi dengan menyerahkan seperti itu, apakah anak yang nakal tadi tidak dididik, tidak dikasih tahu, tidak diberikan sanksi-sanksi hukum? Ya harus dong. Maupun secara bagaimana caranya kejaksaan, yang ini tetap harus diproses. Karena penemuan itu sudah masuk kepada TPPU. Korupsikah? Apakah itu adalah hasil dari sitaan korupsi, hasil sitaan narkoba? Yang jelas itu adalah barang yang bukan milik, ya, baik uang maupun emas itu kita yakin itu bukan milik, bukan hak kita. Kenapa kita bawa dan kita simpan secara diam-diam? Apakah jaksa-jaksa yang lain tahu? Harusnya dibuatkan itu penganalisa hukumnya. Yang tahu siapa saja bahwa dia nyimpan, yang tahu siapa saja bahwa ini titipan, itu harus disampaikan gitu, supaya tidak rancu. Nah, kita melihat kenapa kita memberikan sebuah statement bahwa ini tidak uangnya Pak Jampisus atau FA. Karena gajinya berapa sih? Bisa sanggup mengumpulkan segitu? Itu bukan uang dia gitu. Uang halal ya. Itu bukan uang dari gajinya, bukan uang halal gitu. Nah, itu mungkin yang menjadi
tolak ukur dari perkara ini. Seperti apa? Mari kita lihat prosesnya supaya benar-benar dengan serius memproses perkara ini supaya tidak rancu, tidak blunder, dan tidak direndahkan atau diremehkan penegakan hukum kita.